Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an durkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Waksha wa man la yatuji walidun an waladi wala mauludun yatazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haq wala taghurrannakum al-hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jamaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang sudah terlalu banyak yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Kenapa saya katakan terlalu banyak? Mengingat firman Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah telah memberikan kepada kamu sekalian apapun yang kamu minta kepadanya. Maksudnya semua kebutuhan manusia hidup itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita memperhatikan tik-tak, banyak tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan manusia. Mungkin pernah saya cerita, keluarga dari salah satu jamaah pengajian yang ketika itu mendapatkan musibah hingga gagal otak dan selesai operasi diperbolehkan pulang. Konon katanya setelah beberapa hari terjatuh dan mengakibatkan otaknya bermasalah kembali. Dibawa ke dokter angkat tangan. Dibawa kepada orang tua. Pak Bari, Pak Tarom, itu orang tua. Itu sendiriannya lagi nama. Orang tua bilang carikan tanaman, Pak. Ini namanya
Kebetulan ketika itu kami bertanya kepada yang bersangkutan, keluarga dari yang bersangkutan, rukun bang. Waduh, niku Ustaz. Manten terjatuh ini lah dokter angkat tangan dengan betul yang sepuh. Kangen madosaken tanduran nopo sih namine liman. Oh, tapak liman. Sene tapak suci. Tapak liman. Nah, istri bang oleh bantu. Namun kebetulan ketika itu musimnya musim kemarau. Yang mestinya yang dibutuhkan mulai akar, pohon, daun, bila mana ada bunganya sekalian. Beliau usaha, alhamdulillah nanti sak reset. Tapi mboten lengkap niku nek akare waktu ketiga. Selang beberapa hari waktu pengajian kembali, terus Pak, alhamdulillah dan hasilnya ya. Coba. Tanaman yang biasa diinjak-injak oleh ayam, oleh mentok, ternyata ada manfaatnya. Cipluan. Cipluan itu ternyata ada manfaatnya. Ada yang bisa digunakan untuk stroke. Mulai akar, pohon, daun, bunga, sak buah digodok. Dan saya pernah ngomong-ngomong sendiri sama seorang tabib. Karena yang dipelajari dari Cina namanya Xingsheng. Kebetulan orang Islam, Pak. Yang pondok nih. Saya ini pernah menangani sakit bengek, Ustaz. Bengek. Perso ya. Ini nambahannya. Asmara. Asmara. Apa mas? Bisa enam banget begini. Apa obatnya mas? Cipluan tapi yang hidup di atas air. Cipluan yang hidup di atas air. Nah, sama menerangkan dari mana? Dari sana. Sebuah rawa di belakang pabrik yang ada di Pasuruan. Jadi melayang yang boleh tanaman-tanaman. Nah. Jadi ini bukti kebenaran dari firman Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Wa in ta'budu nikmatallahi la tuhsuha. Maka jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Terlalu banyak, terlalu mahal nilainya. Kamu tidak mungkin bisa menggabungkan dengan mata uang. Mbak sepasang mata mau, namun dipasang pesemak kata niku pun siji malih. Beripati malih dadi papat. Nah, jadi adik ketinggalan muka acara. Dewe kok wae. Otakku kami ya. Jadi dikurangi nikmatnya Allah dikit aja. Kadang-kadang kita menderita satu biji sitok Pak Suwarno itu. Dan yang berbulan ya nama cemot sirah karo ngap ada konsa. Masya Allah. Karena jarang orang yang memikirkan sampai di situ. Makanya udhkurullaha dzikran katsira, terjagalah tangan mengingat Allah.
Kenapa? Karena dengan banyak mengingat Allah, Allah pun memberi jaminan Allah akan selalu mengingatnya. Fadkuruni adkurkum. Waskuruni wala takfurun. Maka ingatlah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan selalu mengingat kamu sekalian. Bahkan idza dzakarani abdi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ini hadis qudsi. Apabila ada hamba-Ku mengingat aku di dalam hatinya, aku mengingat hamba itu di dalam hatiku. Wa idza dzakarani fi malain, apabila ada hamba-Ku membicarakan aku di depan perkumpulan, dzakartuhu fi malain khairan minhu, maka hamba itu aku bicarakan dia akan majelis yang lebih baik daripada mereka. Ya Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Makanya marilah di dalam sisa hidup kita benar-benar kita gunakan untuk banyak-banyak mengingat Allah, dan kita gunakan untuk lebih bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekilas mukadimah. Semakin anak di mana di kok ini babun ayi nuhumuri. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ayi bab larangan. Tersa larangan ya. Ini gak ada larangan. Larangan Sidoarjo. Saking makan daging kelebai ternak. Kelebai yang dari ternak. An Abi Salabata radhiyallahu anhu haraman ngaramake sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mal kemudian Allah tadi mesti anu samira. Rasulullah mengharamkan daging kinaru piaraan. Ngerti yang disebut menerima, Pak. Itu kan larangan Nabi, bukan larangan Allah. Ya. Jadi itu bisa bermakna makruh. Dan saya kurang paham. Ya. Allah berfirman, "Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang patuh kepada Rasul, berarti mereka telah dinyatakan taat patuh juga kepada Allah. Nah. Sementara Rasulullah juga bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah." Sesungguhnya taatan aku, mereka telah dinyatakan taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa mendurhaka itu, maka mereka sama saja dengan durhaka kepada Allah. Dulu ini yang teman-teman pernah saya ceritakan, penceramah terkenal di masa itu, Pak, menghalalkan daging anjing. Karena tidak ada larangan dalam Al-Quran. Di Quran tidak larang my baby daging. Lagi hutan celeng, sing diternak jenenge babi. Kalau larang tenangan daging asu. Padahal di situ Rasulullah bersabda, "Kullu minadur minasibai haramun." Setiap hewan yang bertaring dari jenis hewan buas. Hewan buas sih hewan yang makan hewan. Hewan makan hewan. Makanannya daging. Apakah itu kaki 4 atau kaki 2,
Yang makan daging itu dianggap buas. Anak-anak radhiyallahu ta'ala lama papakan nalikane buka itu artinya memenangkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaibar asabana oleh insun menangkap khumuran ing pira-pira niki jamak Pak khumuran ing pira-pira kimar beberapa ekor kimar ya kharijan metu dinar karyapi saking desa. Jadi ketika Rasulullah telah memenangkan daerah Khaibar itu wilayahnya daerah orang Yahudi Khaibar. Orang Yahudi dikalahkan oleh orang Islam. Nah, sehingga ketika itu kata Anas kami mendapatkan beberapa ekor keledai. Fatobahna monggo masak ingsun. Artinya disembelih, dimasak, bukan urip dimasak. Namun tiba-tiba panada monggo manggil, monggo memberikan pengumuman sapa mulati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang ditugaskan oleh Rasulullah. Allah inna Allah wa rasulahu yanhanikum ngelarang sapa Allah Rasul ibra kabeh anda saking daging keledai. Dalam riwayat yang lain sudah menghidur mateng. Tinggal bumbu ini mungkin atau mungkin sudah diberikan bumbu. Baiknya agak mengenai daging keledai ridusul kotor. Atau kalimat ridusul itu dosa, kotor dosa. Min amali setan termasuk perbuatan setan. Rasulullah Allah dan Rasulullah melarang kalian mengkonsumsi daging keledai. Karena daging keledai itu najis. Termasuk perbuatan setan. Terus sama ini cara dihitung bedanya nopo Pak. Sing pun dipiara kali sing liar. Makanya pernah saya sampaikan, berarti caranya keledai piaraan itu ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan karena itu termasuk jenis hasil rampasan yang belum dibagi. Yang kedua karena itu dari jenis kendaraan. Namun pendapat yang ketiga al-ghatata sama sekali tidak ada alasan. Haram ya haram, titik. Namun ada anggapan bahwa hewan keledai yang sudah dipiara itu kadang makan kotoran orang. Jadi doyan makan. Dan masalah makanan bebek gitu ya nih Pak, bebek kampung nih. Ayam kampung. Anak
Putrane langsung bersih kadek gua wis. Dibersihkan sama ayam. Sama tinggali lah. Loh, gimana? Kan Nabi ngeten lah. Orang berkulit merah mendayo namanya Abu Musa. Kebetulan Nabi Musa menyembelih ayam. Nah, namun biasa makan. Hari kita makan. Maaf Tuhan, saya jijik melihat ayam karena makan kotoran. Saya sudah bersumpah tidak makan daging ayam. Sini, saya beritai. Oh, saya beritai. Gini, Kak Turitani ya. Kami berempat pernah datang ke rumah Nabi dengan tujuan minta kendaraan agar bisa ikut berperang. Nabi bersumpah, demi Allah, kami tidak bisa memberikan kendaraan kalian karena saya sudah tidak punya kendaraan. Kami bersama Tuhan tidak. Nabi memanggil lagi kami. Abu Musa, ini bawa kendaraan ini. Saya bawa bersama teman-teman. Di tengah jalan saya ingat. Nabi tadi sudah sumpah tidak memberikan kendaraan kepada kita. Namun akhirnya Nabi memberikan kendaraan kepada kita. Ini Nabi pasti lupa. Kalau kita yang ingat, tidak mau mengingatkan yang lupa, kita tidak akan bahagia. Kami kembali. Ya Rasulullah, bukankah tadi Rasulullah sudah bersumpah untuk tidak memberikan kendaraan kepada kami? Tapi kenapa akhirnya Nabi memberikan kendaraan kepada kami? Apakah Nabi lupa? Apa salah Nabi? Tidak. Saya enggak lupa. Ketika kalian datang kepada kami bersumpah tidak memberikan kendaraan karena memang enggak ada. Namun seperti dahulu tadi ada orang yang mengantar kendaraan daripada mubadir saya suruh bawa kamu. Adapun sumpah saya akan saya lepas ditebusi. Kalau kamu hanya sumpah nggak makan daging, apa sih beratnya? Nah ini juga dihalalkan oleh Allah. Kenapa kamu mengharamkannya? Makanya dalam surat 16 mungkin ayat berapa ya? 112 atau berapa ya? Saya lupa Pak. Surat 16. Wala taqulu lima tasidu alsinatul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Ucaparu ala yang kadhiba. Jangan kamu mengatakan ini halal menurut selera kamu. Ini haram. Jangan. Kamu bilang halal sesuai dengan aturan Allah. Memang ini dihalalkan oleh Allah. Sarang. Ini juga karena diharamkan oleh Allah. Jadi enggak boleh Pak. Hanya karena jijik kita bilang haram. Kalau dalam hati mau Pak. Pernah Israel depan ya. Israel ini Yakub Pak. Kulit kami karena hilal dari Israel. Seluruh jenis makanan dihalalkan untuk orang Bani Israel. Ilama harrama Israel ala nafsihi. Kecuali jenis makanan yang diharamkan oleh Israel. Yakub seorang. Mingkabli atau nazarat Taurat. Itu pun sebelum diturunkan kitab Taurat. Setelah diturunkan Taurat dan itu merupakan jenis makanan yang dihalalkan, ya kok ngikuti aturan Allah, Pak. Mungkin tetap bersikeras aku madu marah kok. Makanya sekali lagi
Kalau kamu hanya mengarang begini karena siji, makanlah dan tebusi sumpahmu. Upiat mongko dituangkan, ditumpahkan, bisa apa itu guru kira-kira panci. Bina dia dalam barang-barang kang ing dalam panci. Pun garek matengnya pak, dikeluai kabeh. Sebetulnya kalau dalam Bukhari, Rasulullah mengatakan mecahin semuanya bendana-bendana yang kamu gunakan untuk memasak. Ya Rasul, apakah sebaiknya enggak saya buang saja dagingnya dan kita cuci bejananya? Al-Data. Ya, boleh seperti itu. Sama-sama nonton ya, biar. Wa inna hadza menjadikan lampa guru lebih umat. Padahal betul sudah mendidik. Ayo. Nah, aromanya harum. Aroma apa ini? Tirene katir ini lah. Cari, kami dapat. Napa? Sarimi. Mafia. Di mafia, lawan darah langsung dalam kendil. Ini mak yang biyen iki nanti nak buat enten barang. Minum-minuman Pak. Mabuk-mabukan tiba-tiba ada orang teriak. Allah pada karama Homer. Allah telah menurunkan ayat tentang larangan Homer. Jadi Abu Dhahab, Anas, lihat siapa itu? Ternyata orang yang berpercaya. Usi alaman. Buang semua. Bahkan ketika itu Madinah banjir ibaratnya lah. Banjir minuman keras. Buang itu ada langsung. Betul. Gak mana. Didolnya kemarin. Emang didolnya. Nah, sekarang dikonsumsi Pak. Lu sekarang dijual. Rupanya kalau garamnya emas, garamnya sutra. Itu sekarang dipakai, diperjualbelikan, diberikan, tidak masalah. Mungkin sudah pernah. Umar itu menawarkan pakaian sutra, jubah sutra kepada Nabi. Ya Rasul, belilah jubah ini bagus untuk dipakai waktu hari Jumat, hari raya, atau minimal untuk menghormati tamu. Apa kata Nabi? Pak Umar, orang iman yang mengenakan pakaian kain dari jenis kain seperti ini, nanti di akhirat tidak diberikan pakaian. Wong iman, lanang ya, adik nekat wae pakaian dari jenis kain sutra, besok di surga tidak diberikan pakaian. Sementara wali basur dia karir pakaian ahli surga semuanya sutra. Kalau nggak diberi pakaian lah mudah. Ya nopo ngaisin lagi. Baru tinggal cerita. Dalam kemudian ada orang memberikan hadiah jubah sutra kepada Nabi. Dilihat jubah sutra. Dilipat, diputar, nggak dicelupin lagi. Dibungkus. Tolong kirimkan kepada Pak Umar. Berikan Pak Umar. Bawa kepada Umar. Nah, lucu ya. Setelah dibuka ternyata jubah sutra. Ya ler-ler betul balik dengan Nabi. Kali Nabi, apa maksud ini? Bukankah tadi Rasulullah bilang orang yang mengenakan pakaian seperti ini
Mereka kayak di surga tidak diberikan bagian. Kenapa Nabi memberikan bagian kepada kami? Mbak Umar, sama ini kok GR. Saya memberikan bagian kepada Anda, bukan berarti saya suruh pakai. Lalu enggak apa? Bisa kamu jual? Atau kamu berikan kepada siapa, kan enggak masalah. Jadi dikei kain jubah sutra bukan berarti disuruh pakai. Bisa dijual atau diberikan kepada siapa. Tapi menurut wilayah kita nak dikei barang budal. Ini ku cacat. Berapa tahun tak tuh nih sarung BHS semua itu betul. BHS. Akhirnya oleh Umar dilepas kembali, dibungkus, dikirimkan kepada saudaranya yang masih kafir di Mekah. Nah ini termasuk nyambung tali persaudaraan. Babul nahi bab larangan an akli kulli nabin. Nah ini Pak. Saking makan daging hewan yang bertaring. Minasibat dari jenis binatang buas. Hewan bertaring dari jenis hewan buas. Apakah itu kucing, binatang hutan, singa, dan sebelumnya hyena. Yang berkuku satu termasuk elang, alat-alat. Ini pun nak ngoper musuh sampai pedot lah sayapnya, langsung dimakan dagingnya. Jenis burung belum makan daging, maka burung pemakan bangkai, pemakan daging. Ini dagingnya haram. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu buinatin setiap bulan yang bertaring minasida dari jenis bulan-bulan Fadil mengkotai makan ing daging hewan buas itu karamun haram. Jadi makan daging dari hewan bertaring termasuk hewan buas. Kalau dia nggak ada, jadi ada ini nggak ada apa ya. Kucing atau makre, memang ini sering nih kalau ramu tapi bukan itu. Nak bengi kalau tau aneh. Lalu gelap mana tuh tak? Nugur malu nih. Suruhnya orang Jawa bilang telapak kakinya itu warna hitam. Itu jenenge Condromongo. Punya kelebihan. Nak menungso mau condro. Oh condro itu elek. Mau condro. Jadi condro ini orang mana tuh? Oleh seperti apa? Telepon. Ini nanti langsung di tertamu. Jadi memang ada. Tekor nak. Diwasu lekut. Nah itu termasuk tertarik dan termasuk jenis hewan buas. Babul nahi bab larangan an aglibi mislabil saking hewan yang punya kuku tajam minat tairi saking jenis burung.
larangan makan burung yang berkuku tajam. Nah ya napa kaya elang niku tekon dhuwur sikile mlebu laut langsung wis nyengker mak iwak ya. Nika napa yang sugih niku napa panggilane Pak? Tengene bukunya venue iwak miber pas langsung Pak. Napa biasa sih? Langsung berduit. Beruang. Orang yang beruang. Hewan beruang itu mangat Pak. Iwak langsung mlebu. Itu juga termasuk haram dagingnya. Nak bagi aslinya hukumnya pecah Pak. Tapi ini sudah dinas dalam Al-Quran. Khinzir. Makanya makan rumput. Tapi jenis hewan haram. Ani bin Abbas saking Ibn Abbas radhiyallahu anhu nah ngelarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akri dinapin saking akan hewan bertaring minasibah dari jenis hewan buas. Wa an kulli bin ikladin lan saking hewan yang berkuku tajam minat bairi dari jenis burung berkuku tajam. Kaya kita beda no angel. Padahal banyak jenis burung Pak. Jenis burung paling kuwatir mangane lho ya. Maksud kula segala makanan itu burung masjid itu. Burung masjid. Biyen mau gereja, lagi ke masjid. Iya Pak. Burung gereja. Ini masalah betul, sekarang kali Pak. Oleh makan, ngepe segala loh. Burung mana masjid. Ini bukan apa dipangan. Ada jenis burung makanannya ada satu jenis, nggak harus liane-liane. Kayak kutilang, niku nggih macam-macam, nggih kewan, nggih buah. Burung nggih arep. Babu karahiyati akli sawi. Bab hukum makan bawang putih. Nah, bawang merah campur kambing manjat bambu nggak apa-apa Pak. Ada kambing manjat bambu. Jadi orang aja, dia boleh wedus menek pring, boleh wedus menek pring, anak wedus menek pring disundui. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu Nabi sallallahu nazala istirahat alaihi Nabi panazala monggo manggon sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam disupli ing dalem nisor. Jadi ya seperti masjid ini Pak, lantai 1, lantai 2. Wa Abu Ayyub utawi Abu Ayyub urip ilmi ing dalem bukur. Nabi bertempat
di lantai satu, sementara Abu Ayyub sebagai Sohibul Black ada di lantai 2. Kalau Abu Ayyub, kalau Rawi Pak, derengnya Abu Ayyub. Mantap Abu Ayyub monggo foto keleren sapa Abu Ayyub bantah bahasa tangi nggih. Lailatan ikhwati malam, jadi pantabah bangun tidur sapa Abu Ayyub lailatan ing waktu bengi. Bakalah Abu Ayyub nangsi melaku ingsun mawara si Rasulullah ana ndukure sirahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah yen apa omah tingkat sing duwe omah turun nang dhuwur namun itu nang ngisor padha karo nek ndukure sirahe istilahe mawon Pak ben kok lewat ndukure sirah. Kalau nate Pak cerita nggih, kalau ngajak anak kalau panang sik cilik nggih. Kalau jak teng ngene mbok dhe kalau lewat Pak. Akan gunung apa ngene. Pak, omahe pendek to Pak. Kendake betul mbak ya dengan ini Dumeru. Nanti jalan enggak. Ya ini yang pernah diceritakan Abdullah bin Umar berjalan di atas rumahnya. Kok betul kok lagu betul mengenal ben. Jadi lewat di jalan yang depannya jalan itu lebih tinggi daripada rumahnya. Saya melihat lagi BAB dengan menghadap ke Baitul Maqdis, tapi ada di dalam bangunan. Bapak aku mau pindah apa? Abu Ayyub saya tuh ini jamak satu keluarga nggih. Bapak aku mau pindah selake keluarga Abu Ayyub. Bapak tuh mau turu selake ijang ibu ing dalem sampingnya Nabi semakala nulis ucap matur sapa Abi Ayyub lil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kami tidur di atas, nggak enak rasanya. Biasanya tidur di samping Rasulullah saja. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sufun utawi nisar untuk arfaku lebih nyaman, lebih manfaat. Saya turun nisar itu lebih manfaat. Mulane kalau nate itu nggih diarani tumut tiang nggih, tumut tiang. Mboten tumut istilahnya nyambut gawe mboten. Jadi kalau tengger itu diberikan tugas mulang arek-arek sore. Niku saking senenge kali kula. Sore niku melok mengusaha sampai omong-omongan mendalu. Krong turu yo sing apik gak usah bantalan. Nggak bantal kita kan tembune jadal. Turu biasa. Itu bagus kanggo kesehatan. Kadang-kadang nanti yang turu enggak bantal dukur nanti gak mensakat. Kalau ini ngawal Pak. Bantal pelan itu sing nak diuculi tali ini mepet ini dan padha karo mboten bantalan. Jadi tidur di bawah itu lebih bermanfaat.
Pakola banget alu orang minggah ingsun sakipatan ing tingkat napa bahasa loteng Ambal bepanjenengan tak paham wonten ngisore loteng mboten enak nyenapi kula tilem teng dukun jenengan teng ngandhar jenengan mawon teng inggil Nabi. Akhirnya karena permohonan daripada Sohibul Bled, Maka kawala monggo pindah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ului ing dalem dukur. Wa Abu Ayyub sedangkan Abu Ayyub disupri ing dalem nisor. Akhirnya terpaksa Kanjeng Nabi menuruti permohonan Abu Ayyub pindah di lantai 2, sedangkan Abu Ayyub bersama keluarga ada di lantai 1. Selanjutnya bagaimana mengapa Abu Ayyub yasna'u gawe li Nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman ing panganan. Karena ketamuan keluarga Abu Ayyub membuat makanan, ya mungkin makanan apa yang menjadi makanan pokoknya orang sana. Wariba ditamong diamong kembali meniteko Sia ditekake lawan panganan ilahi maring Nabi salah takon Bapak Abu Ayyub Al-Mawdi'i asabihi saking panggonane jari-jarine Nabi bahwa tatap tak monggo ngetut mang sapa Abu Ayyub Mawdi'a asabihi ing panggonane jari-jarine Nabi sampai sak monggon Pak yang piye ya. Ketika itu Abu Ayyub membuatkan makanan untuk Nabi. Dan ketika disuruh menghidangkan dan memperhatikan ajang cara bahasa kita lah. Ajang yang digunakan Nabi tadi arah tangannya gimana? Letak tangan jari-jarinya itu gimana? Mungkin pernah Pak dalam Bukhari ya. Ibnu Umar cerita suatu saat Nabi datang ke Mekah bersama Bilal, Talqa, Utsman, mereka masuk ke dalam Ka'bah. Sementara Abdullah masih ada urusan, tidak langsung bisa masuk. Setelah selesai urusannya, dia menyusul Nabi, namun keburu Nabi sudah keluar dari Ka'bah. Tinggal Bilal yang masih ditunggu. Bilal, apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam Ka'bah? Sholat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Di mana letaknya? Bainal nata ini di antara kedua tiang. Yang berupa Ka'bah itu wonten 4 erleng Pak cagake. Ya, mungkin kabeh iki dicale 1, 2, 3 tapi jejer loro. Nabi salat di antara dua tiang yang depan. Satu tiang di kanannya, 2 tiang di kirinya, 3 tiang di belakangnya. Kok kira-kira Pak? Petak bekas telapak kakinya lagi diinjak malih Pak. Ini maksudnya kamu. Kepengen bekas dari jarinya Nabi itu tadi gimana?
kok ana gambare wae nih sidik jari kira-kira buat ngono. Ya Allah, oleh kepingin melakukan sesuatu sesuai dengan yang dilakukan Nabi. Ya. Kenapa? Karena memang atiullah wa atiur rasulah. Atiullah wa rasulahu. Niku surat 8 ayat 20 mungkin Pak, itu betul salah. Ya jadi mana atiullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Sampai 20 18 nih Pak, mulai tengah itu. Insyaallah 20 nak kalau lari. Maksudnya taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kamu berpaling darinya sedangkan kamu telah mengetahuinya. Fasana'an mangko gawe sapa abayut lalu kepada Nabi Muhammad yang bangunan. Nah, setelah itu mungkin siangnya, malamnya Abayut membuatkan makanan lagi. Itu dalam makanan kumur dari bawang putih. Dalam marubah semang sami ditolak dibalik no. Ilahi maring Abayut Sa'ala takkan kepada Abayut An-Nabi'i Asabi'i Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tadi enggak jadi dimakan Nabi ya. Terus letak jari-jarinya Nabi di mana tadi? Nemen lah. Wakilah dikatakan lalu mari Abayut lam yakul orang mangan sama Nabi. Balik ada bapak tanya Nabi enggak mau makan bawang putih. Bapak Syiah maka kaget sama Abayut. Begitu Abayut mendengar Nabi enggak makan bawang putih, dia terkejut wasai dalam munggah sapa Ayub kilain barang Nabi. Langsung munggah ke lantai 2. Kenapa Nabi tidak mau makan? Apakah karena haram ataukah karena ada alasan lain? Bagaimana Abayut akaromun apa bawang putih itu haram? Akaromun apa haram? Apa bawang putih? Kan Nabi, kenapa Nabi tidak makan bawang putih? Apakah bawang putih itu haram? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Walakini tatini ingsun akrahuhu benci ingsun ing bawang putih. Nah, jadi kalau di sini katakanlah benci tapi tetap tidak mengharamkan. Makanya ini Pak, itu gampang ya. Memutuskan sesuatu yang tidak ada keputusan dari Allah Rasul. Banyak istilah makruh mau enggak? Ya ini memang istilah mau enggak ya. Jadi menyatakan kalimat makruh ternyata simpang siur. Pada umumnya mengatakan makruh kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau di masjid dilanggar enggak dosa. Nah, menurut keyakinan ngambil ya, ini buatan nanti hubungannya kali hukum. Paham gak? Kata-kata makruh bukan bahasa Arab. Makaro, makruh, benci. Ya.
namanya dibenci dan tidak suka. Benci ya. Ini sekali lagi bertolak. Di sini jadi haram ya. Tapi di sini saya benci. Tidak haram, tapi saya benci. Maaf, pakaian batik. Nabi tidak suka sama pakaian batik, tapi Nabi tidak melarang. Kenapa? Ketika sedang sholat, Nabi terpengaruh oleh gambar di situ. Lihat, pikirannya terbang. Bahkan satu saat, Aisyah mimpi ini, dulu takbir ini, dicalon atau ya, tapi bergambar. Ini kayak batik lah. Langsung Nabi bilang sama Aisyah, itu kira lagi. Saya jalur surat tahu, ya ini. Aisyah, bilang tabir itu. Gambarnya enggak intinya mendatangi bayanganku. Mengaruh konsentrasi. Betul sakit kusuk, itu gambarnya. Pakaian tapi anda perlu gane. Ternyata hidupnya berbuat Aisyah. Oh Aisyah sih. Oh Aisyah. Salah kenapa apa Pak? Jadi namanya Nabi Ikhtalasun yaktalisu setan. Itu pengajarannya setan. Jadi waktu sholat moto atau terpengaruh oleh orang. Mulanya kalau nanti Pak, itu saya sebut masjidnya. Iki sapa sere arsitek iki. Bumbunya imam nih Pak, kaya pakaiane tentara nggak doreng. Astagfirullah. Lagi ayo mengaruhi. Jadi begini si batu ini nggak putih ya bersih, badan itu. Kalau doreng kan. Kalau si Albertas keramik ini belimbingannya sing samping malah sing polos. Ya kalau dibilang dosa nggak dosa, mengarungi konsentrasi Pak. Mengenai ini termasuk batik. Nabi tak melarang, tapi Nabi tak seneng. Sebab sempat mengaruhi pikirannya Nabi, konsentrasi Nabi ini terpecah. Nah ini mengatakan akrau semit unsun. Itu dia. Katakan Nabi SAW, enggak haram. Walat ini tapi itu akrahuhu gak seneng ingsun ing barang putih. Kala Abi Ayub Pak ini mengatakan ingsun akrahu semit ingsun mata akrahu barang semit panjenengan. Kali Nabi mulai hari ini saya ikut benci makan dalam putih. Karena engkau benci memakannya. Jadi ngikuti Nabi, gak seneng itu seneng nih. Dan pada lalu makan apa Pak yang disukai Nabi? Itu lauk. Gimana? Dari tangangan. Labu,
Nabi ku seneng mek lagu, tapi ternyata gak lagu dadung tapi ya seneng. Nah, oh, kanjeng Nabi seneng mek lagu, aku seneng lagu ae, enak atau ngirit. Atau ngirit pengeluaran belanja. Nah, jadi di samping Nabi seneng walau, seneng daging, bahkan antara susu paling disenangi susu kambing. Karena ada susu unta, susu sapi, susu saya, susu bendera. Nabi kalau seneng susu kudus. Padahal ini baik mana nih? Itu ada keistimewaan dalam susu kambing nih. Nah, susu unta anyep, karena mboten amis, mboten enten niku anyep. Au magarita, au atau magarita barang kang sengit panjenengan. Kalau ayat wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuk ditekani. Artinya gini, kenapa Nabi nggak suka makan bawang putih? Karena Nabi itu didatangi Jibril. Nah, nun jauh. Mungkin surat 2, Pak. Saya lupa ayatnya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Maka natu dari Jibril adainahu nazalahu ala qalbika bi'idznillah. Barang siapa memusuhi Jibril, ya nopo Pak musuhi Jibril. Wali aja kali Jibril. Jibril itu ternyata tidak suka makanan yang mengeluarkan aroma tidak enak. Mungkin jengkol, nanti dan jengkol. Nak dengan itu jeruk, nah harus jeruk. Jeruk itu mungkin makannya enak, tapi bau mulut, bau kencing. Wih, Yeni Pak. Nopo Yeni itu. Nah, tapi dengan mengeluarkan bau busuk dari makanan yang baru dimakan, Jibril tidak suka. Sama dengan memusuhi Jibril. Satu saat ada orang membawa hidangan di masjid. Dari sekian banyak hidangan ada cara bahasa kita lalapan. Gitu lah. Apa itu? Buku dan masuk itu lalapan. Makanlah. Karena kalian tidak bicara dengan orang yang saya ajak bicara. Anaknya ajak ngomong ada Yahudi, ada Rusi. Gak ngomong sampai Jibril. Aku ngomong sampai Jibril ya. Mangan, aku gak mangan. Nah, jadi gak ngarang Pak. Boleh. Kayak mangan. Apa lele, menyet. Gandengannya kemangi. Ada kemangi mengeluarkan bau. Ini Pak. Sehingga itu loh. Masih sedep ambilnya. Sedep. Enak. Tapi itu ya. Oh, berat. Wah, gini. Nah, makanya kata seneng itu relatif lah. Bukan semuanya senang. Jadi Abu Ayyub membuatkan makanan kepada Nabi dengan tujuan ingin tahu letak jari tangannya dari tangan Nabi di mana dan akan diikuti. Iring bekayin. Ini bukiru Pak. Makanan yang kedua ini itu terdapat bawang putih. Ada yang ini dua Pak. Ada sol, ada basol. Mungkin berbakar juga. Ya musalan nasbira ala ba'amin wa gidimbat wa naron kala yurjana mimma tumbutular min bakriya wa kisaiya wa bumiya wa tatiya wa basaliya. Pisung
Kalau suam itu bawang putih, kalau bakso bawang merah. Jadi Nabi, lu mentah mak, lu tahu ya, mentah. Kalau sudah masak, nggak apa-apa. Entah, mangan entah. Lalapan, makanya lalapan ya, lalapan buatan matang mak, entah. Kursus itu mana pak? Bebek mentah. Yang sudah kriuk-kriuk, tapi buang air kecil. Wih, ngeluh pak kepala anak buatan itu. Tapi biasa nih, buatan kamu. Buatan apa-apa pak. Perokok yang dulu pakai luwur pak. Kalau nanti gen, luwur gambar kepala jenggot. Waduh pak, nah, itu sih ya Allah, tonggone lenger-lenger pak. Tapi sing ngerasa nih gak apa-apa, ya kebiasaan nih ngono. Nah, makanya Nabi itu masalahnya nggak makan bukan karena benci, nggak, bukan karena haram, nggak, tapi karena beliau bicara dengan orang yang tidak diajak bicara oleh manusia pada umumnya. Para itu itulah kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa dan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.